Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syufaisana Salam dengan NIM 12120700108 dari Pendidikan Fisika semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview perkuliahan Ilmu Fikih pertemuan ke-10 dengan materi puasa. Menurut bahasa, puasa itu artinya al-imsak. As-saumu lughatan al-imsaku. Puasa itu ialah menahan. Menurut Imam Syafi'i, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat puasa. Puasa merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim dan juga puasa termasuk ke dalam rukun Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat muslim untuk berpuasa sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam melaksanakan puasa juga terdapat syarat-syarat untuk berpuasa. Syarat berpuasa dibagi menjadi dua, yaitu ada syarat wajib dan juga ada syarat sah berpuasa. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada orang Islam, balik, berakal, kemudian kuat melaksanakan puasa baik fisiknya maupun mentalnya, dan yang terakhir ada mengetahui waktu berpuasa. Lalu ada syarat sah, yaitu yang pertama ada Islam, yang kedua ada mumayyiz yang artinya dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal buruk, dan yang ketiga ada suci dari hadas dan juga tidak ada hal yang membatalkannya. Selanjutnya ada rukun puasa, yaitu amalan yang harus dipenuhi ketika menjalankan ibadah puasa. Yang pertama ada niat puasa yang dianjurkan diucapkan ketika malam hari. Dan yang kedua ada menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa dibagi menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa yang haram. Puasa wajib merupakan puasa yang harus dilakukan oleh orang muslim yang jika dilaksanakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan berdosa. Contoh puasa wajib yaitu puasa di bulan suci Ramadan, puasa nazar, dan juga puasa kifarat. Kemudian ada puasa sunnah yang merupakan hukumnya jika dilaksanakan mendapat pahala, tetapi jika dilaksanakan tidak berdosa dan tidak apa-apa. Contoh puasa sunnah yaitu puasa Daud, puasa Senin sampai Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, dan masih banyak lagi. Lalu ada puasa yang makruh, contohnya puasanya orang-orang yang sedang sakit, wanita yang sedang hamil, ibu menyusui, dan juga lansia yang jika dilaksanakan dikhawatirkan ada beban berat. Lalu yang terakhir ada puasa yang hukumnya yang hukumnya haram, yaitu berpuasa pada tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, berpuasa pada 10 Zulhijjah atau Idul Adha, puasa pada hari tasyrik, puasa wanita yang sedang haid atau nifas, dan masih banyak lagi. Pada bulan Ramadan, semua umat muslim melaksanakan ibadah puasa tanpa terkecuali orang-orang yang berhalangan dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Islam, ada beberapa jenis orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa, yaitu yang pertama safar, atau orang yang sedang dalam berpergian atau dalam perjalanan yang jauh. Yang kedua ada orang yang sedang sakit, dengan catatan puasa ketika sakit dapat mengancam nyawanya. Yang ketiga ada tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Yang keempat ada orang yang sedang berjihad atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada ibu hamil dan menyusui. Orang-orang tersebut diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa, tetapi ketika sudah tidak dalam keadaan yang disebutkan tadi, orang tersebut wajib untuk mengqadha puasanya sebagaimana jumlah dia tidak berpuasa. Kemudian ada beberapa hal yang diperbolehkan saat berpuasa, contohnya adalah suntik.
Ketika kita melakukan suntik tetapi kita sedang berpuasa, hal itu tidak membatalkan puasa. Karena sebagian ulama di Indonesia mengatakan menyuntikkan sesuatu pada tubuh itu melalui pori-pori atau kulit. Sedangkan yang membatalkan puasa itu ketika masuknya benda asing ke dalam lubang tubuh manusia. Lalu kemudian ada bersiwak atau menyikat gigi. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa bersiwak itu sunnah dalam segala keadaan, tetapi menjadi makruh bagi orang yang berpuasa wajib maupun puasa sunnah, yakni setelah tergelincir matahari ke arah barat sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya ada menggorek telinga ketika berpuasa. Itu tidak membatalkan puasa jika hanya di bagian luar atau tidak terlalu masuk ke dalam bagian telinga dalam. Tetapi jika membersihkan telinga sampai jauh dengan sengaja, maka mayoritas ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Dan hal ini juga berlaku ketika membersihkan hidung. Kemudian hukum berhubungan intim ketika berpuasa atau waktu siang hari itu tidak diperbolehkan dan membatalkan puasa. Tidak hanya mengurangi pahala dan membatalkan puasa, hubungan seks pada saat puasa juga berdosa dan wajib membayar denda atau kifarat. Melaksanakan puasa banyak sekali manfaat yang kita dapat. Bukan hanya pahala saja, tetapi puasa juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Puasa dapat menyehatkan karena puasa dapat meningkatkan metabolisme tubuh, bisa mengurangi resiko diabetes dan menyehatkan jantung, serta bisa memberikan waktu istirahat untuk organ pencernaan. Puasa sunnah tidak boleh digabungkan dengan puasa qadha. Ketika kita ingin puasa sunnah tetapi masih memiliki hutang puasa wajib, maka dahulukan terlebih dahulu puasa wajib atau qadha. Dalam niat tidak boleh ganda atau dua niat sekaligus. Ketika kita berpuasa pada saat waktu sunnah tetapi niat kita untuk menggodok puasa wajib, maka pahala puasa sunnah tetaplah dapat. Terima kasih, cukup sekian untuk review pertemuan ilmu fikih ke-10 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.